selamat sore teman-teman semua. Terima kasih yang udah join ya. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Apakah semangat untuk mendapatkan materi dan mendapatkan ilmu? Boleh ramein kolom chatnya dong. Oke teman-teman, terima kasih ya udah bergabung pada acara webinar sore hari ini yang pastinya akan seru dan bermanfaat banget nih. Nah, sebelum kita mulai rangkaian acaranya, aku mau memperkenalkan diri dulu ya biar makin akrab sama teman-teman. Perkenalkan, nama aku April dari Jini yang akan memandu teman-teman di webinar hari ini. Nah, aku juga mau menyapa teman-teman yang nonton webinar ini dari aplikasi Cakap nih. Halo teman-teman semua, selamat sore. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, webinar Jini sekarang udah bisa ditonton juga via Cakap loh. Caranya gampang banget. Teman-teman tinggal download aja aplikasi Cakapnya di Play Store atau Apple Store-nya teman-teman. Oke, sore ini kita akan ngobrolin tentang topik yang seru banget nih. Dan aku yakin sih teman-teman semua pasti, termasuk aku ya, akan dapat insight yang banyak dan ilmu yang banyak gitu tentunya untuk nikmatin bisnis kita. Nah, jadi di webinar sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih cara PDKT dengan komunitas dan reseller untuk meningkatkan penjualan. Nih kayak yang udah ada tulisannya di sini ya. Menarik banget kan teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang awalnya belum kepikiran nih kalau PDKT ke komunitas itu bisa jadi salah satu jalan cuan juga loh. Atau mungkin ada teman-teman yang udah tahu kalau pasang target ke komunitas itu juga perlu, tapi mungkin belum paham caranya gimana. Nah teman-teman datang ke webinar yang tepat banget karena kita akan kulik tentang cara PDKT-nya nih. Nah nggak ketinggalan nih di webinar kali ini, aku menghadirkan narasumber yang keren banget. Ada Ibu Lili, founder dari Subiantik. Halo Ibu Lili, selamat sore. Halo, ya selamat sore. Gimana kabarnya Bu Lili hari ini? Sehat? Ya, sehat. Sehat banget. Oke, semangat ya Bu Lili untuk kasih materi buat teman-teman semua. Iya, makasih. Oke, nah sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan dulu ya teman-teman protokol selama webinar nih. Dimohon untuk memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute ya, supaya acaranya ini berjalan lancar. Teman-teman kalau mau mengajukan pertanyaan, boleh diajukan melalui kolom chat Zoom. Nanti akan dipilihkan oleh tim Jini beberapa pertanyaan untuk kita bantu jawab di sesi Q&A-nya ya. Dan aku juga mau info ini kalau kita akan ada 2 giveaway nih teman-teman. Banyak nih hadiahnya hari ini. Nah, giveaway pertama itu berupa 3 botol cantik nih dari Subiantik untuk penanya terbaik pada sesi webinar kali ini. Jadi teman-teman bisa fokus ya dengerin materinya dan persiapkan pertanyaan terbaik dari teman-teman untuk Ibu Lili. Terus untuk giveaway kedua, kita ada saldo e-wallet senilai 150.000 untuk 3 orang pemenang nih teman-teman. Syaratnya adalah screenshot sesi webinar hari ini yang paling menarik menurut teman-teman, terus post di Instagram Story dan tulis caption hal menarik apa sih yang ada di webinar hari ini. Dan jangan lupa juga untuk follow dan tag Instagramnya @jini_idn sama @subiantik. Kalau nggak tahu tulisannya bisa cek di kolom chat Zoom-nya ya. Terus pastikan juga akun Instagramnya tidak di private ya teman-teman, supaya tim Jini bisa cek story-nya teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk isi kuesioner dari Jini, karena itu juga salah satu syarat untuk dapat hadiah giveaway-nya. Oke deh, kalau gitu kita mungkin nggak perlu lama-lama ya. Udah semangat juga mungkin teman-teman udah nggak sabar nih udah untuk dapat materi dari Bu Lili. Bu Lili udah ready Bu untuk kasih materinya? Ya, sudah Kak Sandra. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai aja ya Bu Lili. Oke, ya. Oke, sudah kelihatan ya? Yap, sudah kelihatan Bu Lili. Ya, oke. Sudah Bu. Oke, ya. Oke, jadi perkenalkan, nama aku itu Liliana dari Subiantik dan Lils Pistachio. Nah, jadi terima kasih banget untuk invitasinya Jini ya, yang kedua kali untuk menjadi pembicara di acaranya Jini, dan semoga sharing saya ini bisa menginspirasi teman-teman untuk think out of the box dalam penjualan,
berbisnis dan membangun relasi. Karena sebenarnya kalau kita jualan itu bukan jangan mikirnya jualan, tapi kita tuh membangun hubungan baik. Jadi saya ingin teman-teman tuh berpikir tentang membangun komunitas itu seperti membangun relasi dengan teman, kolega, bisnis partner, bahkan dengan keluarga. Nah, jadi saya tuh ada satu cerita yang selalu saya ingat ya tentang membangun hubungan dengan orang lain. Jadi ceritanya itu dari seorang property agent. Dia itu memberikan contoh 2 property agent yang berusaha menjual propertinya. Nah, agen yang pertama itu berkenalan dengan seseorang yang kaya raya atau bukan, yang penting calon pembelinya gitu kan ya. Nah, dia mengenalkan diri sebagai property agent, memberikan kartu nama dan bilang kalau butuh properti bisa hubungin saya ya, dan cerita banyak tentang propertinya gitu kan. Nah, agent yang kedua melakukan hal yang sama, dia memperkenalkan dirinya juga, memberikan kartu namanya, tapi dia lebih banyak bertanya tentang kenalan barunya ini. Jadi kita bilang prospeknya ya, calon customernya ini. Dia bukan menjual dirinya atau properti listingnya loh. Nah, tapi lebih banyak berusaha untuk mengenal siapa sih teman baruku ini gitu kan. Nah, jadi ketika ada kenalan barunya ini yang menurut dia tuh, misalnya si Pak Yosep misalnya, namanya Pak Yosep. Nah, Pak Yosep ini misalnya dia bisnisnya itu apa? Bisnis pabrik tisu misalnya ya. Nah, si property agentnya ini mungkin dia punya kenalan restoran gitu, restoran yang besar banget gitu kan. Nah, dia bilang ke Pak Yosep, oh Bapak pabrik tisu, saya ada kenalan nih chain restoran yang besar banget dan aku yakin pasti pakai banyak tisu. Gimana kalau saya coba koneksiin Pak Yosep dengan customer saya yang punya banyak restoran ini. Nah, pastinya Pak Yosep kan pasti seneng banget dong. Oh iya, dan kalau teman-teman jadi Pak Yosep, property agent mana yang lebih berkesan? Si property agent yang pertama atau yang kedua? Kalau saya sih pastinya yang kedua ya, karena yang property agent kedua ini walaupun dia nggak cerita apa-apa tentang propertinya, tapi wah, si property agent kedua ini kok baik banget ya, peduli banget sama saya gitu. Dan misalnya kalau saya butuh properti di kedepannya, saya pasti akan cari yang kedua. Bener nggak? Tapi nggak tahu teman-teman gimana. Nah, jadi sama juga nanti ketika teman-teman membangun komunitas, itu jangan cuma mikir, oh jualan. Sama juga kalau misalnya kita sama keluarga gitu. Kita atau sama teman cuman mikirnya, apa sih untungnya ini temenan sama orang ini? Bener nggak? Nanti kan teman-teman kita juga pasti berasa, ini orang kayaknya cuman kalau butuh doang baru nyari aku deh. Nah, bener nggak? Nah, jadi sama juga. Gimana kita bisa membangun relasi, memberikan keuntungan buat teman kita. Dan misalnya kita bantuin teman kita pun, kalau misalnya ternyata nggak dikasih komisi pun, ya udah. Ya anggap aja kita itu membantu dia. Nanti kan Tuhan yang akan kasih kita komisi gitu ke depannya. Dan juga kan kita juga, kalau kita bantu orang, menurut saya nanti ke depannya juga pasti akan kita juga dibantu orang kayak gitu. Oke, aku akan kenalin untuk Soebi Antik. Jadi ya kita sudah ada sejak 2014 ya, teman-teman bisa dibaca. Jadi alasan kami tuh menggunakan Gini itu ya untuk mempermudah kami mengelola stok itu di berbagai marketplace. Nah, jadi bisa dilihat tuh marketplace yang kami punya, dan kita juga punya website sendiri yang terhubung stoknya dengan Gini juga. Jadi mempermudah customer kita untuk membeli di Soebi Antik itu dengan berbagai macam cara dan mengontak kita dengan berbagai macam platform. Dan alasan kami membuka toko di berbagai marketplace itu, walaupun misalnya penjualan di beberapa marketplace itu sendiri tuh ada yang sangat dikit banget ya. Nah, tapi menurut kita itu adalah cara promosi gratis. Dan kita bisa menjangkau customer kita itu jauh lebih banyak. Karena tujuan iklan itu adalah untuk membuat customer itu mengenal kita. Dan semakin sering mereka dengar tentang kita, mereka akan makin nyaman dengan kita.
Nah, karena itu kan semakin kalau kita lihat iklan di TV atau di YouTube ya, sekarang banyak kan iklan di YouTube yang kita tonton, semakin kreatif dan berkesan iklannya dan cara marketingnya, otomatis brand itu kan makin melekat ya di ingatan kita. Nah, jadi sama juga kalau teman-teman makin sering muncul, pastinya tuh kita akan makin melekat brand kita itu. Dan uniknya di penjualan online itu teman-teman, kita untuk makin sering muncul itu nggak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu sebelum ada internet, kalau kita mau muncul kan harus ada masuk ke iklan TV, terus masuk ke radio atau bagiin brosur gitu kan, dan itu semuanya pastinya butuh biaya. Nah sekarang kayak teman-teman gini, kayak aku diajak kerjasama oleh Gini, ini kan aku nggak butuh biaya, yang saya keluarkan hanya waktu, dan teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk brandnya teman-teman. Jadi ini adalah saat yang paling tepat dan paling menarik untuk kita berbisnis, beriklan dengan kreatif. Jadi jangan menggunakan yang zaman dulu nih kayak gini nih, bukan berarti zaman dulu kayak gini sekarang kita menggunakan cara yang sama akan berhasil. Sekarang ini caranya makin banyak teman-teman. Nah, jadi makin kita kreatif bisa makin murah sebenarnya. Terus kita lanjut ya. Dan untuk komunitas sendiri itu apa? Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tanya aja ya. Nah, jadi komunitas itu apa? Komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama ya. Dan untuk membentuk komunitas itu menurut saya itu harus mulainya dari kita dulu. Jadi passionnya kita itu apa, passionnya teman-teman itu apa gitu. Lalu teman-teman bisa membentuk komunitas dengan passion yang teman-teman punya. Jadi kalau kita sendiri itu nggak suka dengan topik komunitas kita, misalnya kita join komunitas geng motor misalnya, tapi misalnya saya join komunitas geng motor dan saya tuh nggak bisa naik motor, otomatis kan saya pasti nggak akan ngikutin dong isi komunitas yang di dalam itu, chat-chatnya. Malah mungkin saya ngerasa kayak ini kok annoying banget ya grup ini, saya kan keluar gitu kan. Nah jadi sama juga teman-teman kalau mau membuat komunitas, lihat apakah cocok dengan ketertarikan teman-teman. Dan kalau menurut saya nggak harus komunitas itu sama dengan bisnisnya teman-teman. Kayak Subi Antik sendiri itu kita punya komunitas zero waste dan soap making. Dan komunitas itu mulainya dari passion saya untuk mengajar membuat sabun. Jadi saya maunya tuh makin banyak orang itu bisa buat sabun sendiri di rumah, supaya kita itu bisa mengurangi sampah dan mengurangi exposure bahan kimia ke tubuh kita yang pastinya akan mengganggu kesehatan kita ke depannya ya. Dan itu kan nggak berhubungan sama sekali dengan Subi Antik yang produknya itu dining wear gitu kan. Nah cumannya kalau memang berhubungan ya pastinya akan jauh lebih bagus sih teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik dengan topik zero waste dan soap making, teman-teman bisa cek Instagramnya Subi Antik, dan di linknya itu ada link untuk komunitas Telegramnya. Nah sekarang untuk pentingnya apa sih kita punya komunitas ini ya? Jadi yang pertama itu ya pentingnya apa? Komunitas itu akan menjadi orang pertama yang akan kasih tahu kita ya kalau kita tuh melakukan kesalahan atau mengecewakan mereka. Jadi komunitas tuh kayak keluarga gitu ya. Dan yang kedua itu kita tuh sadar kalau oh iya ya kita tuh nggak bisa gitu menyenangkan atau menjual ke semua orang. Dan kalau sampai kita maunya tuh menjual ke 6 miliar orang di dunia ini, itu menurut saya nggak masuk akal. Semuanya tuh pasti ada segmennya ya. Dan yang
niche market itu, yang bisa menargetkan niche market itu yang malah menang eh, di ini apa, ranah bisnis menurut saya. Lihat aja teman-teman kayak mobil Ferrari, Lamborghini, itu mereka kan nggak menargetkan untuk semua orang mau beli mobilnya, tapi semua orang tuh inget sama mobil ini gitu, merek ini, walaupun mereka nggak beli. Misalnya saya nggak beli pun saya tahu, oh ada nih merek Lamborghini. Nah, yang mereka targetkan siapa? Yang memang suka fast cars gitu kan. Nah, sama juga kayak kita bicara tentang Subiantik, kita tahu kita nggak mungkin bisa menargetkan semua orang untuk menyukai produk Subiantik. Nah, kita lebih menargetkan apa? Yang mereka memang menyukai minimalis produk gitu kan, yang produk dining wear yang ramah untuk lingkungan, yang ramah untuk kesehatan karena terbuat dari kaca, dari keramik. Jadi kita nggak akan menjual produk-produk plastik, produk-produk melamin gitu. Nah, dan menurut saya sendiri tuh kesalahan banyak bisnis atau banyak penjual online ya, terutama itu mereka tuh jadi palu gada gitu. Jadi tokonya sendiri tuh, satu toko mereka menjual semuanya. Jadi misalnya mereka menjual piring, tapi ntar menjual apa payung juga, atau menjual apa obeng gitu loh. Itu kan nggak nyambung ya teman-teman ya. Jadi maksudnya tuh mungkin, oh ada orang nyari obeng gitu kan, nanti bisa masuk ke toko ini, masuk ke tokoku nih, nanti sekalian masuk ke, ntar sekalian mungkin beli piring. Ya mungkin aja ada, tapi berapa banyak? Coba dicek teman-teman, yang mereka beli produk apa obeng gitu, teman-teman jual obeng, terus nanti ada yang ada yang nyari piring juga, ada yang beli piring juga. Itu berapa banyak? Itu biasanya nggak banyak banget. Nah, jadi kalau bisa itu memang harus, bukan kalau bisa, teman-teman harus fokuskan ke satu jenis produk. Jadi supaya nanti customernya teman-teman tuh ingat, oh iya kalau saya cari produk apa dining wear kaca dan keramik, carinya di Soebi Antik gitu. Dan untuk kalau menurut teman-teman nih, dan ini kan ini keuntungannya ya dari komunitas. Nah, teman-teman, ini saya ada tambahan bonus. Jadi kalau teman-teman jawaban yang terbaik nih, menurut teman-teman apa cons-nya? Cons itu apa, negatif side-nya dari memiliki komunitas? Pasti kan semuanya tuh ada positif, ada negatifnya ya. Nah, teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Kalau yang paling oke jawabannya, nanti aku kasih door prize juga. Mau diulang nggak ini pertanyaannya? Ya, Kak Aprilia nih nangkap nggak maksud saya? Ini teman-teman nangkap nggak maksud saya? Jadi teman-teman jawab apa sih negatif? Katanya pada minta ulang nih Bu Lili, di kolom chat pada bilang ulang Kak, kurang jelas katanya. Oke. Jadi diulang ya. Oke. Ya, apa dampak dampak negatif memiliki komunitas, betul. Oke. Makasih. Apa teman-teman boleh mungkin dikasih pendapatnya teman-teman di kolom. Banyak saing. Oke. Ada lagi kah pendapat teman-teman yang lain? Betul banget. Fokus kita jadi terpecah. Perlu banyak melakukan. Bagus-bagus ini jawabannya ya. Ada lagi Bu, nggak ada dampaknya katanya. Nggak ada dampaknya. Macam-macam jawabannya ya Bu. Iya, betul banget.
Oke. Oke, aku stop sini ya. Oke. Eh, oh, oke. Wah, banyaknya semangat nih jawabnya ya. Khusus. Maksudnya apa nih? Karena sama kurang hal yang khusus, original. Boleh ini dijelasin nih. Aku penasaran juga sama PN Jabar. Maksudnya apa nih? Iya, PN Jabar bisa bantu jawab nggak? Apa maksudnya? Suka nawar. Oke, oke, lucu-lucu nih. Aduh, jadi bingung nih. Siapa nih yang paling bagus ya? Nah, Ini PN Jabarnya udah jawab nih Bu. oh, banyak Banyak juga ide nih. yang disampaikan katanya. Ah, Oh, persamaan konsep. oke, kecenderungan timbul persamaan. Oh, oke, 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 banyak ide yang disampaikan. Oke, oke, ya udah aku stop sampai sini ya. Bentar. Hmm, ya sebenarnya banyak. Semuanya tuh pasti ada negatif, ada positifnya sih teman-teman. Kalau aku suka jawabannya ini yang ini nih. Bentar ya. Oke, ini yang Da Vinci ini, Da Vinci. Kayaknya yang Risna deh. Aku bingung Da Vinci atau Risna. Kayaknya Risna aja deh. Bisa tolong dibantu ya, Kak April untuk yang Risna ya. Nanti. Oke, selamat nih Kak Risna. Udah dapet giveaway Iya. pertama dari Bu Lili. Iya. Ya, ya itu bener banget sih. Ini aku mau bahas yang ini ya Kak Risna ya, kekurangannya itu memang bener banget, kekurangan kita bisa diketahui kompetitor. Eh, tapi juga kita bisa mengetahui kekurangan kompetitor, Kak Risna, bener nggak? Jadi itu benefitnya juga di online, dan kalau kita mau mempelajarin dari online shop gitu, atau misalnya dari kita buat YouTube video gitu, kita lihat aja YouTube channel yang ada, nanti teman-teman lihat apa sih yang aku nggak serak nih dari sini, atau yang teman-teman serak dari situ tinggal di copy atau nanti tinggal di tweak aja gitu kan. Nah jadi itu untungnya dari online itu seperti itu. Nah terus kalau untuk yang Kak Davinsyah nih, negatifnya komunitas mungkin perlu banyak meluangkan waktu untuk mengurus komunitas dan bisa adanya perbedaan pendapat. Oke. Nah, kalau untuk namanya waktu ya, itu memang benar. Itu pastinya butuh waktu. Uh, tapi kan kita bicara tentang semua hubungan itu butuh waktu, Kak Davinsya. Nah, jadi anggap aja seperti tanaman. Makanya kenapa halaman pertama itu yang saya kasih itu adalah tanaman, karena semuanya butuh waktu. Dan kalau ini memang sekarang teman-teman mungkin masih ngurus semua sendiri gitu ya, balas chat sendiri, packing sendiri gitu kan, terus wah ini masih belum cukup nih untuk bayar cicilan gitu, akhirnya apa, masih kerja di tempat lain juga gitu kan, jadi online shopnya memang jadi spare time gitu. Ya semuanya butuh waktu teman-teman, dan sama juga teman-teman tiap hari kita main game online misalnya, itu kan juga butuh waktu, bener nggak? Ya kalau itu ya daripada waktunya dipakai buat game online atau kita waktunya dipakai untuk nonton drakor, ya udah pakai aja waktu yang kita punya itu untuk invest ke online shop kita gitu, atau bangun komunitas kita. Kan sama kan benernya. Tapi kan nanti kalau kita main game online ya, kecuali kalau memang jadi hebat banget gitu, jadi apa gamer profesional gitu. Tapi kan kebanyakan kan yang gamer profesional kan mulainya dari kecil kan, dari anak kecil gitu kan. Jarang banget yang seumuran udah 20-an, 30-an terus jadi gamer profesional waktu umur 50-an gitu atau 40-an kan. Nah, jadi ya kita bangun sekarang gitu, teman-teman. Luangkan waktu 1 jam, 2 jam, dan semuanya tuh nanti namanya kerja keras itu nggak akan bohong.
Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi tips dan triknya apa? Sebenarnya itu banyak sekali sih teman-teman. Uh, dan ini aku kasih cara yang murah-murah. Jadi yang teman-teman nggak perlu ngeluarin duit. Ya itu, nah ini. Jadi teman-teman buat aja di sini. Dan teman-teman jangan mengharapkan oke, nanti di grup ini wah baru apa setahun apa komunitasku itu cuman isinya 10 orang gitu kan, terus sudah kayaknya nggak mungkin bisa lah gitu-gitu. Jangan patah hati teman-teman. Namanya kalau ini aku selalu mengingat itu tumbuhan bambu. Nah jadi kan semua pohon itu ada growing rate-nya tuh beda-beda. Jadi kayak bambu itu di 5 tahun pertama ya teman-teman itu sama sekali nggak keluar loh, nggak kelihatannya kayak kecil mulu gitu. Tapi setelah 5 tahun tuh dia pertumbuhannya tuh cepet sekali. Jadi sama juga teman-teman, yang penting setiap hari itu kerja keras, taruh waktunya di situ, sabar, happy, nanti pasti akan ada hasilnya gitu. Dan kalau teman-teman, nah kalau ini sekarang kalau kita bicara tentang acara offline gitu, nah kalau gimana kalau biayanya sekarang terbatas ya buat acara offline gitu ya. Nah jadi kita buat aja acara online kayak Gini gini, teman-teman kan sebenarnya kalau mau buat acara online seperti Gini gini kan gratis teman-teman ya, pakai Google Meet ya. Kalau Zoom kan memang berbayar ya. Kita kan setiap hari Jumat selalu ada acara webinar Jumat malam, dan itu kalau kita mengundang narasumber, dan teman-teman jangan kaget itu banyak sekali orang-orang yang mau jadi narasumber loh teman-teman. Karena apa? Ya karena sekarang zaman kolaborasi dan mereka juga seneng gitu diundang untuk jadi pembicara. Dan narasumber kita itu gratis, jadi kita nggak bayar mereka. Dan kita kasih ini kasih souvenir ya. Nah tapi yang kita berikan ke mereka apa? Exposure, karena kita kan punya YouTube, kita punya Instagram, jadi kita upload aja, untuk upload video interviewnya itu di YouTube, di Instagram gitu. Jadi akan membantu untuk bisnis mereka juga gitu kan. Dan juga teman-teman ya bisa menawarkan diri untuk menjadi narasumber. Dan teman-teman kalau ini mikir, aduh aku malu nih gitu kan. Kalau teman-teman ya lebih malu mana gitu ya. Kalau nanti 50 tahun lagi hidupnya cuma gini-gini aja gitu. Ya mendingan sih mulai dari sekarang. Memang agak susah sih ngomongnya, tapi kalau kita latihan terus-menerus itu nanti lama-lama juga bisa. Sama juga kayak misalnya kita gak bisa nyetir mobil gitu kan repot banget ya. Atau misalnya gak bisa nyetir motor, repot banget nggak? Kemana-mana nggak bisa, harus kemana-mana naik public transport yang lumayan mahal misalnya. Nah jadi teman-teman lihat aja, itu skill yang sama, dan itu semua skill bisa dipelajari gitu. Dan kuncinya adalah waktu, benefit, dan kegigihan. Jadi teman-teman harus sabar. Dan kapan mulainya? Sekarang. Dan jangan patah arang kalau nanti teman-teman buat YouTube video terus lah kok nggak ada yang nge-like, malah ada yang dislike lagi Kak Liliana. Ya udah nggak apa-apa, ya nggak usah dipikirin gitu. Yang penting kan lah ini orang dislike, berarti kan dia nonton dong, dia tahu nih oh ada channel Subiantik gitu kan. Nah terus misalnya dia tiap kali nonton selalu dislike, karena kalau dipikir berarti tiap kali ada kita upload selalu dia nonton dong, bener gak? Kan sama seperti selebriti, teman-teman kalau tahu kan ada selebriti yang dihujat-hujat gitu kan. Tapi yang selebriti yang dihujat-hujat itu teman-teman lihat nggak endorsementnya banyak atau dikit? Kan banyak ya. Ya pikir ya sama kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah mikir kayak aduh aku kok dihujat-hujat, diiniin. Ya kalau teman-teman sampai terus dihujat sih ada pertanyaan juga sih, kontennya tuh kenapa gitu kan. Nah
Jadi teman-teman lihatnya dari positifnya aja gitu. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Uh, dan kok oh, jadi kuncinya itu teman-teman konsistensi ya. Konsistensi, dan buat konten itu anggap aja sama kayak kita tuh buka toko. Nah, pertama itu buka toko kan pastinya jangan harap ya di minggu pertama itu langsung rame. Bener nggak? Dan aku pernah dengar cerita. Jadi ada orang yang buka toko dan dia tuh 6 bulan loh teman-teman. Dia tuh rugi terus tiap bulan. Dan akhirnya setelah bulan ke-7 tuh akhirnya baru making money gitu. Nah, zaman sekarang ini kita beda banget untuk bisnis. Teman-teman nggak usah harus menderita kayak orang ini buka toko. Kalau orang ini buka toko kan harus dia 6 bulan pertama nyari customer, harus rugi gitu kan, tiap bulan ngeluarin duit buat sewa, karyawan, listrik, air. Nah, sekarang kita di zaman online ini enaknya apa? Ya udah, nanti aku bulan pertama mau buka online shop nih. Ternyata belum bisa jualan apapun gitu. Oh, aku kan masih kerja. Misalnya aku kerja di Gini gitu. Masih digaji sama si Gini gitu kan. Jadi kan nanti nunggu sampai ternyata bulan ke-12. Wah, pendapatanku nih dari online shopku ini melebihi gaji dari yang Gini kasih. Teman-teman bisa milih dong, mau keluar atau mau keluar dari sini atau tetap kerja di Gini gitu kan. Jadi kalau tetap kerja di Gini kan double dong gajinya, gaji di online shop sama gaji di Gini gitu kan. Jadi dengan adanya online ini sebenarnya teman-teman itu membuka peluang kita untuk berwira swasta dengan lebih mudah. Dan Gini juga ada yang ini kan yang program yang free ya, masih ada ya? Betul Bu, ada program yang free. Iya, jadi kan bisa dipakai juga sebelum nanti teman-teman, bolehlah nyoba dulu yang Tokopedia, Shopee, Lazada yang rame-rame dulu deh, pakai ini Gini gitu. Nanti kalau udah mulai rame ntar baru masuk ke mana, Bukalapak, JDID gitu-gitu. Jadi teman-teman yang paling penting itu adalah konsistensi. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kayak buka toko, hari ini buka, besok tutup. Nah, itu kan nanti customer-nya juga kabur dong. Kalau misalnya teman-teman lihat ada toko, terus ini toko, mau makan di restoran, kemarin enak banget nih restoran ini, mau ngajak temennya gitu, ini restoran si A ini enak banget loh, datang sana, kok tutup sih? Besoknya lewat lagi, loh buka. Terus besok aku mikir besok deh datang ke sini, besoknya tutup lagi. Lo kan jadi customer kabur dong kayak gitu, ya enggak. Jadi teman-teman harus ada konsistensi, sama juga nanti teman-teman buat konten, ngasih benefit ke komunitas itu konsistensi gitu. Dan bales chat di online shop harus ada konsistensinya. Jangan sampai hari ini bales chatnya cepet nih, 1 menit aja si customernya belum selesai nanya udah dijawab, besoknya 24 jam baru dijawab. Nah kan jadi customernya kan jadi kecewa, ini kemarin aku padahal puas banget loh, jawabnya cepet, kenapa ya hari ini jawabnya lamban banget gitu kan. Nah jadi teman-teman harus ada konsistensi seperti itu, walaupun memang ternyata emang kelihatannya kayak customernya kan nggak lihat kita online gitu kan. Nah tapi kan customer bisa merasakan gitu, kalau ini kayak di Subiantik kita selalu paling lama itu jawabnya 15 menit gitu. Dan itu harus selalu paling lama, nggak boleh lebih dari 15 menit. Dan kita mempertahankan konsistensi itu dari 2014 gitu. Dan itu mungkin hal-hal yang kelihatannya kecil gitu, tapi customer tuh jadi tahu, kalau aku mau pengiriman cepet nih ke Subiantik aja nih, aku butuh nih buat besok ke Subiantik aja gitu. Jadi sama teman-teman, mungkin sekarang belum kayak belum ada admin atau apa, tapi teman-teman bisa menekankan satu keunggulannya apa, misalnya aku kan ada mama nih di rumah bisa bantuin ngirim, jadi bisa ditulis di situ pengiriman maksimum 24 jam gitu. Jadi misalnya orderan lagi masuk nih, 1 jam pun udah kekirim gitu, karena ada mama di rumah, mah ini ada pesanan nih, tolong bantu kirim dong. Nah mamanya langsung bantu ngirim. Customer kan jadi happy kan, iya ya, ini kalau pesen di tokonya
apa Kak Risna misalnya, 1 jam doang langsung dikirim, hari Minggu aja 1 jam dikirim gitu. Wah, jadi kan mereka langsung berkesan banget kan ke toko Kak Risna gitu. Jadi teman-teman lihat apa sih keunggulannya, terus nanti kan itu di online shop itu kan ada kayak apa ya namanya tuh, thumbnail atau fly ini untuk promosi. Teman-teman buat yang bagus di Canva, dan Canva itu bisa free. Teman-teman tulis apa yang keunggulannya teman-teman itu di situ. Jadi nanti customer-nya juga tahu, oh ini loh. Jadi mereka juga bukan cuman merasakan, tapi juga bisa membaca gitu. Ya sama juga kayak kita bicara, dan juga aku nggak mau ngasih satu contoh lagi tentang teman-teman, kalau ini kita bicara tentang YouTube ya, tentang YouTube. Jadi banyak teman-teman tuh, banyak orang itu sangat gampang patah arang gitu. Kayak ngelihatnya, oh si YouTuber Atta Halilintar gitu, gila udah puluhan juta followernya, ya puluhan juta kali ya followernya. Tapi mereka nggak tahu video pertamanya Atta Halilintar tuh mungkin nggak akan sebanyak view-nya sama like-nya dengan videonya dia yang booming gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga harus mikirnya sama. Jangan mikir kayak, oh aku udah upload 10 video, kok followerku cuman 10 sih, kok cuman 50 sih, kok followerku belum jutaan sih atau ratusan ribu sih. Jangan mikir kayak gitu teman-teman. Teman-teman terus, mungkin follower teman-teman tuh akan menembus 1 juta ketika apa? Ketika upload video yang ke 1000 gitu kan. Nah kalau misalnya kalau itu menurut saya sih nggak ada salahnya gitu kan, upload aja gitu. Mungkin teman mikir, lah aduh gila saya habis waktu banyak banget dong. Loh teman-teman tiap hari juga 24 jam habis dong, iya nggak? Teman-teman upload video, nggak buat video pun, nggak upload video pun juga 24 jam habis. Ya kenapa nggak habisin buat upload video dan buat video gitu kan? Nanti ke depannya kan, nanti mungkin teman-teman bisa dapat satu buyer atau satu follower dari satu video itu gitu loh. Nah jadi semuanya tuh persistence sama konsistensi gitu. Dan juga jangan mikir kalau untuk sharing itu aku mengharapkan sesuatu. Sama kayak misalnya kita membantu orang, kok kita mengharapkan sesuatu, nggak kayak gitu kan. Jadi sama juga teman-teman upload konten, ngasih ilmu, jangan harap nanti apa sih yang aku dapat gitu. Jangan harapnya seperti itu teman-teman. Jadi kayak sama kita bicara tentang produknya Subianti, kita ada 300 produk lebih, dan yang fast moving di situ itu tuh paling cuma kurang dari 20 gitu. Tapi itu penjualannya itu bisa 50% lebih dari omset kita setiap bulannya. Jadi sama juga kita bicara tentang YouTube video, balik lagi. Nah konten-konten mungkin ada 1000 video, mungkin hanya 100 video yang ternyata mengenerate begitu banyak follower, sama aja teman-teman. Tapi kan teman-teman nggak akan tahu dong 100 video ini yang mana gitu kan, yang akan menghasilkan penjualan untuk teman-teman kalau teman-teman nggak menghasilkan 1000 video itu. Nah, itu aja sih sharing saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Lili. Nah, aku juga mau tanya sih, kalau caranya Subiantik sendiri nih Bu, untuk jaga silaturahmi yang baik dengan komunitas dan reseller-reseller itu gimana sih Bu? Kalau kita itu, kita nggak ada reseller sih, tapi kita ada dropshipper ya Kak. Ya, nah jadi kalau silaturahmi kita bukan mikirnya silaturahmi sih, kita lebih mikirkan tuh lebih ke CSR. Jadi apa yang bisa kita kasih balik ke member komunitas kita. Jadi komunitas kita kan ada yang zero waste and soap making, dan itu banyak ibu-ibu atau pemulai bisnis yang mereka pastinya mau cari ajang untuk promosi gitu kan. Nah, jadi kita membantu mereka gitu. Ayo promosiin bisnis kamu dengan apa? Bagi ilmu gitu.
di webinar kami gitu. Terus juga yang pastinya ya kita dari marketplace sendiri ya kita bangun kepercayaan dengan apa balasnya cepat, pengirimannya cepat, terus kita juga ramah ke customer, dan kita juga kayak misalnya nanyain ulang tahun member di grup gitu kan. Jadi kalau mereka ulang tahun kita akan kasih voucher untuk mereka pakai di hari ulang tahun mereka gitu. Oke. Iya. Benar-benar nganggep temen banget berarti ya Bu ya ke member dan ke konsumen gitu mungkin ya. Nah, tadi kan Willy juga bahas tentang yang balas cepat, terus pengiriman cepat dan lain-lain. Kalau untuk balas cepat, terus pengiriman cepat itu kan kita juga harus pantau stok juga ya Bu berarti. Nah, kalau Subiantik sendiri caranya untuk mantau stok produk di tiap toko online itu gimana sih Bu? Pakai Gini. Kalau itu zaman dulu kita 2014 itu kan nggak ada ya platform seperti Gini itu berkali, itu benar-benar berat sekali. Jadi kadang kita harus tiap hari itu mengkoneksikan berapa ininya penjualan tiap hari itu kita repot sekali itu, makan waktu staff, staff gudang, staff ini banyak staff yang dipakai hanya untuk mengsinkronisasikan ininya. Manual semuanya ya Bu ya, masih nyatet manual. Iya betul. Jadi dengan adanya Gini tuh gampang banget ya. Oke. Berarti membantu banget berarti pakai Gini ini ya Bu. Nah teman-teman, aku mungkin akan share sedikit nih tentang Gininya, karena tadi Bu Lili juga udah sempat kasih tahu ya, terbantu juga dengan pakai Gini. Gini itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang udah pakai atau ada yang baru dengar atau bahkan mungkin ada yang belum tahu tentang Gini. Aku akan share tentang Gini ya. Jadi Gini ini kita menyediakan layanan nih teman-teman, produk, sistem untuk membantu teman-teman seller supaya lebih mudah gitu dalam kelola toko online-nya. Tadi benar kata Bu Lili kan, kalau misalnya tokonya ada banyak, kalau harus manual satu-satu catatnya kan akan waktu dan makan tenaga juga ya. Kalau pakai Gini ini teman-teman akan terbantu gitu. Biasanya apa aja sih yang dialamin sama pedagang-pedagang nih problem-problemnya? Mungkin problem pertama itu pengen perluas bisnis gitu di banyak marketplace tapi sulit untuk kelolanya. Atau mungkin problem yang kedua, bingung untuk atur dan kelola banyak SKU dan jenis produk di gudang. Kalau teman-teman seller online mungkin udah paham banget ya nih, SKU nih penting banget gitu untuk jualan di online, apalagi di marketplace dan e-commerce gitu. Terus kalau udah banyak kan jadi pusing juga ya untuk ngelolanya gimana. Terus mungkin problem yang ketiga, butuh banyak admin. Tadi kan Bu Lili juga sudah sempat kasih tips nih ya teman-teman, kalau untuk jalin hubungan sama komunitas atau mungkin sama konsumen juga itu butuh untuk balas cepat dan lain-lainnya gitu. Dan persisten untuk kasih pelayanan yang baik gitu ke konsumen. Jadi mungkin problem yang ditemui selanjutnya adalah butuh banyak admin untuk kelola toko, orderan, chat, customernya, dan lain-lainnya gitu. Atau mungkin problem selanjutnya adalah kurang pemahaman tentang teknik strategi marketingnya gitu. Nah, Gini bisa bantu teman-teman untuk mengatasi problem-problem itu nih. Yang pertama ada Gini ERP nih teman-teman. Gini ERP itu apa sih? Kita kasih layanan untuk kelola tokonya teman-teman jadi bisa di satu platform aja, yang tadinya mungkin harus satu-satu bolak-balik di masing-masing marketplace. Kalau pakai Gini teman-teman bisa langsung aja gitu. Ada fitur apa aja sih? Nah yang pertama ini ada produk dan master produk nih. Jadi teman-teman bisa upload massal dan edit produknya itu cukup dari Gini aja, nggak perlu di masing-masing toko. Nanti kalau udah diupload di Gini akan langsung tampil di toko-tokonya teman-teman gitu. Gak cuma itu, teman-teman juga bisa kelola toko yang berbeda, terus bisa kelola master SKU, pemetaan kategori dan lain-lainnya.
Terus ada fitur apa lagi sih? Ada manajemen stok, ini juga nggak kalah penting nih teman-teman. Kalau mungkin yang tokonya udah banyak, atur stoknya kan ribet ya teman-teman kalau harus satu-satu. Nah di sini nih ada banyak fitur yang bisa bantu atasi masalah itu. Yang pertama ada monitor dan sinkronisasi stok. Jadi stoknya akan otomatis gabung lah gitu ya atau ngiket. Jadi kalau teman-teman mau restock atau mau edit bisa langsung aja dari Gini. Nanti dia akan sinkron ke semua tokonya teman-teman. Terus ada juga kunci stok utama nih teman-teman. Kalau misalnya banyak toko, kadang kan nanti takut yang ada pembelian di misalnya di marketplace oranye, terus di marketplace hijau juga ada yang beli barengan. Waduh, ternyata stoknya nggak cukup nih. Nah, teman-teman bisa atasi pakai kunci stok di toko utama supaya nggak ada clash kayak gitu. Terus untuk laporannya juga teman-teman bisa lihat riwayat perubahan stok, terus ada pengingat stok kalau stoknya udah tinggal sedikit, perbaharui stok sama bikin stok promosi. Nah, fitur lainnya kita juga ada manajemen pesanan nih teman-teman. Jadi balik lagi, Gini kan hadir untuk membantu teman-teman supaya lebih mudah ya kelola tokonya. Nah, kalau pakai manajemen pesanan di Gini, teman-teman bisa proses orderan dari banyak toko itu langsung aja di satu platform. Lagi-lagi teman-teman nggak perlu buka satu website gitu, cukup dari Gini aja. Kalau teman-teman punya toko offline nih, ada orderan yang offline-nya juga pengen direkap di Gini gitu, itu juga bisa teman-teman. Nanti teman-teman bisa masukin sebagai pesanan manual kayak gitu. Terus teman-teman juga bisa kelola promosi nih lewat Gini. Kalau teman-teman mau ada campaign atau mau ada diskon, itu bisa banget dikelola lewat Gini dari manajemen promosi di Gini. Selain itu ada fitur apa lagi sih? Kita juga punya yang namanya CRM nih teman-teman. Tadi kan kita kan bahas tentang komunitas, tentang gimana sih cara yang baik untuk bangun hubungan baik sama customer kita gitu. Tadi kan Bu Lili juga mungkin kasih tahu ya teman-teman, tadi ada juga tanya ulang tahunnya gitu, mungkin dicatat, dikasih hadiah dan segala macam. Nah teman-teman bisa manfaatin CRM-nya Gini nih untuk catat data-datanya pelanggan teman-teman. Jadi misalnya nih teman-teman mau lihat ini pelanggan yang satu belanjanya seringnya apa sih di toko kita. Nah itu bisa dicek di CRM-nya Gini. Gitu. Ada juga manajemen multi gudang nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang barangnya ada di toko, terus ada juga di gudang, ada juga mungkin di rumah gitu, dan mau kelolanya ribet, nah itu bisa juga manfaatin manajemen multi gudangnya Gini. Jadi kedata semuanya stoknya. Nah, yang nggak kalah penting juga nih ada analisis bisnis cerdas. Jadi laporan keuangan, statistik produk tak laku, statistik pelanggan dan pesanan semuanya bisa teman-teman cek di laporannya Gini. Kayak gitu. Terus kita juga ada manajemen staff nih buat teman-teman yang mungkin tokonya udah lumayan besar, terus udah punya banyak karyawan gitu. Kan pasti pengen dong mantau gitu. Ini staffnya ngerjainnya gimana gitu, atau mungkin mau dikasih akses Gini tapi mau dibatasin misalnya admin Shopee cuma bisa lihat bagian Shopee aja, atau bagian keuangan cuma bisa lihat laporan aja. Itu teman-teman bisa atur di manajemen staffnya Gini gitu. Nah selain fitur-fitur tadi nih teman-teman, Gini juga punya fitur lainnya yaitu Scrape. Kalau untuk teman-teman reseller atau misalnya dropshipper, ini biasanya berguna banget nih fitur Scrape ini. Atau juga Shopee Autobus, jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk promosiin produknya. Kita juga punya mobile Gini listing, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot buka laptop kalau misalnya lagi di jalan gitu, tapi mau mantau tokonya, cukup dari handphone aja, kayak gitu. Jadi teman-teman akan hemat waktu, hemat biaya, dan sumber daya kalau pakai Gini ERP. Terus kita juga nggak cuman bantu teman-teman untuk kelola toko dari segi stok, dari upload produk dan lain-lain, tapi juga ada yang namanya Gini Chat nih teman-teman. Lagi-lagi tadi kan kita mau bangun hubungan baik ya sama customer, mau balesnya cepat, mau kasih pelayanan yang terbaik lah gitu untuk customer kita. Nah, bisa banget manfaatin Gini Chat nih, karena teman-teman bisa bales chat dari semua tokonya cukup dari satu aplikasi aja nih teman-teman. Karena di Gini Chat kita udah integrasi sama banyak marketplace nih, bisa dilihat ya, dan juga sosmed. Jadi nggak perlu khawatir kalau ini yang toko bisa dibales, yang di sosmed bisa dibales juga nggak. Bisa banget karena teman-teman bisa integrasiin aja sosmednya. Di fitur Gini Chat ini ada fitur apa aja sih?
Ini teman-teman bisa lihat ya, ada balas cepat, ada translate juga, laporan kinerja admin juga. Tadi kan kita ada manajemen staffnya ya. Kalau di Gini ERP, di Gini Chat juga teman-teman bisa kalau mau lihat kinerja dari adminnya teman-teman nih. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Intinya kalau pakai Gini Chat, teman-teman bisa lebih sat-sat lah gitu untuk balesin dari chat-chat dari customer. Jadi customernya nggak nunggu lama-lama gitu untuk direspon. Nah, ini kurang lebih untuk fitur-fitur yang ada di Gini-nya tadi ya, ada Gini Chat, Gini ERP, ada Gini WMS, dan juga Gini Enabler. Dan ini untuk partner-partner yang udah terintegrasi dengan Gini. Kalau teman-teman butuh akuntansi, kita juga udah integrasi sama Accurate, atau kalau butuh sistem fulfillment, kita juga udah ada beberapa sistem fulfillment yang udah integrasi sama Gini. Jadi cukup lengkap dan teman-teman pokoknya akan terbantu banget ya bisnisnya kalau pakai Gini. Ini beberapa klien yang udah pakai Gini ya, jadi udah aman banget deh kita pokoknya. Nggak perlu khawatir kalau akan ada kebocoran data dan segala macam karena Gini udah pasti aman gitu untuk teman-teman semua. Oke deh, segitu aja materi dari tentang Gini-nya. Kita mungkin langsung masuk ke sesi Q&A aja ya. Tadi udah banyak banget nih yang ngasih pertanyaan untuk Bu Lili dan mungkin udah nggak sabar untuk dijawab gitu ya. Kita langsung mulai aja ya Bu untuk sesi Q&A-nya. Aku bacain ya dari pertanyaan pertama nih. Ada dari Kak Vicky Junianto. Pertanyaannya, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik untuk bisa kerjasama dengan komunitas dan seller dalam mengembangkan bisnis online maupun offline untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan suatu perusahaan? Kayak ini cara komunikasi yang baik untuk kerjasama dengan komunitas nih Bu. Pertanyaan dari Kak Vicky. Jadi diri sendiri aja sih Kak Vicky ya, Kak Vicky ya. Kak Vicky. Iya, ya sama sih Kak Vicky kayak eh kalau kita bangun hubungan sama temen, kalau kita terlalu formal kan juga temen nggak ngerasa nyaman ya. Kalau kita sendiri kan buat mereka ngerasa nyaman. Yang penting kita nyaman dengan diri kita, ya kita kan buat mereka nyaman juga gitu. Yang penting ya jangan saking nyamannya terus nanti ngomongnya pakai bahasa-bahasa hewan gitu, ya jangan gitu. Masa yang sopan juga gitu kan, tapi yang nggak terlalu formal juga. Oke, jadi itu ya Kak Vicky, kuncinya jadi diri sendiri berarti ya Bu Lili ya? Iya, iya. Oke, kita lanjut ya Bu ke pertanyaan kedua nih, ada dari Kak Fitriani. Hal apa yang penting dilakukan namun biasanya terlupakan saat melakukan PDKT dengan para seller ataupun komunitas? Lalu bagaimana saat komunitas yang dibangun tiba-tiba hancur? Apa yang harus dilakukan katanya gitu? Hal penting yang harus dilakukan tapi biasanya kelupaan kalau PDKT sama para seller atau komunitas katanya Bu. Oke, kalau itu sih, kalau menurut saya yang banyak orang lupa itu bagaimana kita bisa kasih benefit ke mereka gitu. Karena kebanyakan orang itu mereka ketika jualan tuh cuma mikirnya jualan. Jadi mikirnya tuh produknya mereka tuh unggulnya apa sih, tapi mereka nggak mikir produk ini tuh bisa ngasih benefit apa nih buat temenku ini gitu kan. Ya, dan kalau ini komunitas yang hancur emang ada contohnya? Mungkin bayangannya aja kali ya Bu, misalnya dia bikin komunitas ternyata tiba-tiba hancur, katanya apa yang harus dilakukan kalau gitu misalnya Bu. Oke. Mungkin kalau ini bisa ini ya kali ya, kayak sebenarnya YouTube channel itu komunitas menurut saya. Kalau teman-teman perhatiin kan tuh mereka kan ada nih YouTube channel yang ketika upload wah langsung nih 1 menit pertama aja tuh komentarnya tuh banyak banget. Itu udah komunitas, mereka tuh pencinta banget sama YouTube channel ini gitu kan. Mungkin kalau ini apa tuh kok Instagram juga sama, atau kalau ini kita lihat ya kehancuran lah ya, itu kita lihat aja dari mereka ini YouTube channel ini kenapa kok bisa sampai misalnya berkurang banget followernya gitu. Ya mungkin ada skandal gitu kan, atau mereka jualan produk yang ternyata ilegal gitu kan.
Iya betul, Kak Baik. Emang kan nggak mudah naikinnya, tapi ketika ketika apa followernya unfollow itu kan bisa cepet banget kan kalau udah ada skandal gitu kan. Jadi ya sebenarnya sama sih. Ha. Makanya kita mesti hati-hati juga kalau nanti teman-teman waktu ngomong di ini, misalnya ngomong di YouTube channelnya terus ngomongin jelek-jelekin apa, misalnya jelek-jelekin tentang politik atau apa, kan tuh udah harus hati-hati ya. Iya, asli ya terus ya betul. Iya, Mungkin daripada mikirin hancurnya, kita pikirin gimana mempertahankannya aja ya Willy ya. iya Gitu Kak betul. Putri mungkin. Jadi harus hati-hati gitu Iya betul. kalau lagi bikin konten. Soalnya Oke, banyak, terima kalau ini kasih. aku tambahin ya Kak April, banyak orang tuh merasa kayak, oh followerku udah banyak, itu mereka malah jadi besar kepala gitu. Sebenarnya Hmm. follower kita makin banyak itu eh, apa, kayak ini, di Superman itu kan ada quote-nya ya, semakin besar kekuatan kita itu harusnya kita semakin melayani. Hmm. Heeh. Jadi sama juga sih. Jadi kalau teman-teman dikasih berkah oleh Tuhan, misalnya kekayaan gitu, atau pintaran, itu bukannya bersombong diri, tapi teman-teman harus mikir kayak, duh aku nih kok dikasih berkah segini banyak ini kenapa gitu loh. Apa yang bisa aku berikan balik? Ah, apa yang bisa membuat aku tuh bermanfaat gitu loh. Jadi sama, ketika teman-teman punya follower banyak yang mungkin dibangun dari kecil itu, jangan mikir kayak oh itu kan karena aku hebat ya. Kenapa nggak mikir kalau itu memang berkah dari Tuhan gitu. Ah, jadi teman-teman mikir oh ya dengan aku punya followers segini banyak, gimana sih aku bisa menjadi berkah buat orang lain juga gitu, menyalurkan. Ah, Makin dirangkul berarti harusnya ya Bu ya, followers barunya justru ya. iya dengan ya. Oh ini aku ada cerita yang bagus banget sih teman-teman, mungkin semoga bisa relate ya. Jadi ini ada satu, ini nggak tahu ceritanya apa enggak, tapi menurutku tuh sangat bagus banget dan mengena di hati sih. Jadi ada satu orang yang kaya sekali, dan dia itu malah ini apa, bagi-bagiin hartanya gitu kan. Dan tanyain, lu kamu kok malah bagiin harta kamu gitu kan? Atau kayak Warren Buffett gitu. Mungkin Warren Buffett kalau ditanya juga menjawab yang sama gitu ya. Dia bilang gini, loh karena saya ini sangat melekat pada harta saya, makanya saya mau bawa harta saya itu ke dunia akhirat. Dan caranya apa? Ya dengan doa-doa dari anak-anak panti asuhan, orang-orang di panti jompo yang saya titipkan semua harta saya ke mereka. Nangkep nggak maksudnya? Hmm. Iya. Jadi ya kalau kita punya berkah itu, kayak kita punya ilmu tuh jangan cuma disimpan gitu, bagiin. Karena kalau teman-teman berbagi itu nanti akan dapatnya tuh lebih banyak. Mungkin dapatnya bukan banyak di sini, mungkin juga mungkin nanti dapatnya banyaknya di akhirat atau di untuk anak cucu kayak gitu. Ya, oke lanjut. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Bu Lili. Kita banyak ilmu banget nih, nggak cuma tentang PDKT sama komunitas, tapi ilmu kehidupan juga banyak banget nih ya hari ini. Amin. Oke, Ya. aku lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Bu Lili ya. Ini karena durasi nih, ada pertanyaan dari Kak Sandra nih Bu Lili. Katanya ketika kita baru memulai komunitas, bolehkah kita langsung memperkenalkan barang jualan kita? Gimana Bu? Mungkin boleh Boleh dibantu jawab. aja. Boleh. Nggak ada batasan sih, Kak. Jadi tadi namanya siapa? Namanya Kak siapa yang nanya? Kak Sandra. Kak Sandra. Oh iya. Ya, boleh Kak Sandra. Yang penting kan Kak Sandra harus menanyakan ke diri sendiri. Ketika Kak Sandra itu ada di komunitas gitu kan, ada di grup. Kak Sandra seneng nggak kalau di grup itu tuh kayak jualan mulu yang punya grup gitu? Atau kalau di grup itu malah banyak sharing tentang ilmu-ilmu yang bagus gitu. Nah, Kak Sandra maunya tuh di komunitas yang seperti apa? Atau di kayak YouTube channel ya sama, atau Instagram kan juga sama. Kalau misalnya Instagramer jualan mulu, endorse mulu, lama-lama juga unfollow, bener gak sih? Kalau aku sih unfollow pasti, ini orang jualan mulu kayaknya
kenapa hari ini, misalnya hari ini endorse pakai makeup apa, pakai skincare ini, ntar minggu depan pakai skincare yang lain. Loh, ini orang masa tiap minggu ganti skincare? Nggak mungkin dong. Itu kan berarti kan memang cuma endorse doang dong. Iya nggak? Iya benar-benar. Iya. Nah, jadi sama kayak gitu sih. Nah, Kak Sandra. Oke. Ya, semoga jawab ya Kak Sandra pertanyaannya. Oke deh, sayang sekali nih teman-teman, barusan pertanyaan terakhir ya untuk sesi Q&A-nya karena kita ada keterbatasan waktu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah kasih pertanyaannya. Kalau misalnya masih penasaran, masih pengen tanya, boleh banget ke Instagramnya Sobiantik sama Jini ya, nanti akan kita bantu kasih jawabannya untuk rasa penasaran teman-teman. Kayak gitu. Oke deh. Nah, tadi materinya udah, terus untuk pertanyaannya juga udah dijawab. Sekarang aku udah mau masuk ke sesi yang ditunggu mungkin ya teman-teman. Aku mau kasih pengumuman untuk pemenang giveaway nih. Tadi aku di awal udah kasih tahu ya, ada 2 giveaway. Yang pertama, hadiah botol kaca dari Sobiantik, dan yang kedua, saldo e-wallet dari Jini. Aku langsung bacain aja ya. Untuk pemenang botol kaca yang pertama ada Kak Vicky Junianto. Yeay, selamat Kak Vicky. Nanti kita kirim hadiahnya ya. Terus pemenang kedua ada Kak Fitriani. Yeay, selamat Kak Fitriani. Dan yang ketiga ada Kak Sandra. Nah, untuk Kak Vicky Junianto, Kak Fitriani, dan Kak Sandra mohon untuk menghubungi tim Jini ya Kak, karena akan diminta untuk data-datanya untuk kirim hadiahnya. Gitu. Oke, sekarang aku umumin pemenang giveaway kedua nih untuk saldo e-wallet. Tadi ini untuk teman-teman yang udah capture webinar hari ini dan posting di story Instagram ya, dan gak lupa juga tag Sobiantik dan juga Jini. Aku udah dapet nih nama pemenangnya. Yang pertama, In Second Chance. Selamat kepada In Second Chance. Nanti akan dihubungi tim Jini lewat Instagram ya. Terus yang kedua, selamat kepada Kak @nabi.lasena. Yeay, selamat Kak. Dan yang ketiga ada @aksesoris murah Wonosari. Yeay, selamat kepada semua pemenang giveaway hari ini. Nanti akan dihubungi tim Jini lewat DM Instagram ya untuk kakak-kakak yang dapat giveaway botol kaca. Mohon untuk hubungi Jini lewat Instagram juga ya Kak, karena kita nggak tahu akun Instagramnya kakak-kakak, jadi boleh dihubungin tim Jininya. Kayak gitu. Oke deh, nah pengumuman pemenang giveaway ini sekaligus menutup keseluruhan webinar hari ini nih teman-teman. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semua. Terima kasih juga untuk Bu Lili selaku pembicara hari ini nih, udah mau meluangkan waktu dan kasih materi yang banyak banget ya. Tadi aku udah bilang sih, dari cara PDKT ke komunitas sampai ke ilmu kehidupan dan ilmu bisnis juga kita dapat nih hari ini dari Bu Lili. Terima kasih banyak buat atas materi-materinya. Nah, aku selaku host juga ingin menginformasikan, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @jini_idn karena seluruh informasi update mengenai fitur, terus acara webinar, dan tips-tips bisnis juga akan ada di akun Instagram kita. Jadi pantengin terus Instagramnya Jini ya. Nah, sebelum kita tutup nih acara hari ini, alangkah baiknya kalau kita ada kenang-kenangan ya. Aku mau minta teman-teman semua untuk open kameranya dong, kita foto bersama dulu supaya ada kenang-kenangannya webinar hari ini. Yuk teman-teman, boleh dibuka dulu mungkin kameranya. Jangan malu-malu. Udah pada open cam belum ya? Wah, masih banyak yang belum nih. Yuk teman-teman, kita open cam-nya dulu supaya bisa foto bareng. Aku mau minta tolong dong tim Jini untuk capture foto kitanya. Kak Hari, boleh minta tolong? Oke, thank you Kak Apel, thank you banyak untuk Kak Lili juga untuk materi yang dikasih hari ini ya. Nah,
untuk akhiri materi kita, aku mau teman-teman semua untuk nyalain dulu kameranya nih. Aku masih ngecek ini. Tadi kan kita juga udah share untuk virtual background di kolom chat bagi teman-teman semua yang udah ngedownload, yang kebetulan juga nyalainnya lewat komputer, boleh coba juga digunakan ya. Oke, ini masih banyak nih teman-teman yang belum nyalain kameranya, boleh dong dinyalain kameranya untuk kita foto bareng. Oke ya, teman-teman, aku hitung sampai 3. Boleh dikasih senyumannya, ditahan terlebih dahulu. Oke ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ari, dan terima kasih juga teman-teman yang udah hadir hari ini. Aku sebagai host mau mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kekurangan dalam webinar hari ini. Semoga kita dapat ilmunya dan bisa kita terapin juga di bisnis kita ya teman-teman. Dan semoga bisnisnya teman-teman semua lancar jaya dan makin sukses. Amin. Terima kasih yang sudah hadir semuanya. Aku April pamit undur diri. Sampai jumpa. Selamat sore.